Halo semuanya, kembali lagi dan saya Alvina Ratu Mutiara pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita sudah mencapai ke bab 3, yang dimana bab 3 memiliki pembahasan tentang networking pada VirtualBox. Kita harus mengetahui dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada networking pada VirtualBox. Yang pertama ada reset MAC address, lalu ada network mode NAT, lalu ada NAT versus NAT, dan lain-lain. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik host only, teman-teman klik kanan, setting, lalu teman-teman pilih menu network, advanced. Nah, ini MAC address-nya adalah 0800279ABFE0. Kita lihat apakah MAC address-nya sama dengan Ubuntu yang pertama. Nah, ini sama. Berarti agar keduanya memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa kembali ke menu yang tadi, setting, lalu net. Teman-teman bisa pencet tanda ini, klik saja, ini akan berubah. Lalu klik OK. Begitu juga Ubuntu yang pertama. Sekarang kedua virtual machine yang kita sudah memiliki MAC address yang berbeda. Oke, kita akan lanjut pada materi network pada mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui tentang simulasi NAT pada VM, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu nih fungsi dari NAT. NAT ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau IP privat ke IP publik. Jadi nantinya dengan mode NAT ini IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan terjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu server, nanti IP privatnya Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP publiknya internet terhubung oleh laptop saya. Jadi kita cek dulu di setting. Terus ke menu network, attach to NAT. Oke. Saya akan ping Google. Kalau misalkan server ini nggak dapat akses internet dari NAT, seharusnya dia di timeout. Kalau misalkan dapat, dia akan menampilkan output reply from. Oke. Di sini saya pengen cek dulu IP address pada virtual machine ini berapa. Kita cek dengan perintah IP address. Nah, bisa dilihat di sini outputnya terdapat dua interface. Yang pertama ini interface LO, kalau yang kedua NPOS. Jadi interface NPOS pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Dan saya menyebut VM itu QoS OS. Nah, jadi seperti ini. Jadi interface NPOS 3 dia terhubungnya ke hidden interface milik host OS. Hidden interface atau interface tersembunyi. Jadi nggak tahu nih host OS dia terhubung ke laptop ini melalui interface mana. Yang penting itu terhubung aja. Pokoknya dia connect dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke QoS OS. Kita bisa coba lewat command prompt 10.0.2.15. Oke, dia pasti nggak bisa atau timeout karena kita bisa lihat di sini control panel, lalu network and internet, network and sharing center, change adapting setting. Nah, kita lihat di sini nih ya, VirtualBox is only network. Kalau misalkan IP-nya sama seperti IP yang NPOS 10.0.2, seharusnya host OS mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu servernya dia terhubung ke hidden interface pada host OS, ini membuat IP pada interface host OS itu tidak sama dengan IP pada VM.
Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu NAT vs NAT network. Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi. Untuk VM itu terdapat NAT dan NAT network. Nah, apa sih bedanya? Oke, jadi kita menggunakan NAT kedua, VM kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau OS ini. Nah, kenapa akibatnya kedua virtual machine atau sesama VM akan mendapatkan IP yang sama? Nah, karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama, sehingga ini membuat mereka tak bisa saling berkomunikasi. Oke, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini bedanya jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya. Ini switchnya tidak terlihat, kita nggak bisa lihat karena ini virtual, yang dimana jika kita menggunakan network pada sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Di sini ya, di sini pada server yang pertama saya akan lihat dulu apa settingannya. Dikenat, ini saya matiin dulu power off. Saya mau lihat yang kedua apakah dia menggunakan NAT juga. Akan lihat apakah kedua VM akan mendapatkan IP yang sama. Saya login dulu. Nah, ini pada Ubuntu server saya lihat ya, saya akan mendapatkan IP berapa. Tetap 10.0.2.15. Nah, kita coba yang clone. Nah, ternyata sama. Maka kesamaan ini membuat keduanya identik, tidak bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas praktek NAT network. Setting, terus ke menu network. Nah, ini attack itu diganti ke NAT network. Name-nya NAT network 1. Lalu oke. Ke Ubuntu server clone juga. Setting, network. Oke. Coba yang Ubuntu server dulu. Oke, kita mendapatkan IP address pada endpost 3 yaitu 10.0.2.6. Lalu kita akan coba juga pada Ubuntu server clone. Lalu kita akan melihat IP address-nya. Nah, ini sudah tidak ada IP address. Lalu sudo dia client endpost 3. Kita lihat apakah IP-nya identik. Oke, IP-nya berbeda ya. Yang clone mendapatkan 2.15 dan yang Ubuntu server mendapatkan 2.6. Sekarang kita akan coba ping Ubuntu server ke Ubuntu server clone.
apakah berhasil. Yaitu ping 10.0.2.15. Oke, berhasil. Berarti kedua VM bisa saling berkomunikasi karena adanya switch ini. Oke, kita akan coba ping dari clone. Ping 10.0.2.10.0.2.6. Nah, oke, udah berhasil. Sekarang kita akan membahas bridge network. Nah, bagaimana sih cara kerjanya bridge network itu? Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu nggak jelas. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan bridge network itu dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya itu akan terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS. Oke, langsung kita coba saja. Kita masuk ke setting, menu network, bridge to attach to bridge adapter. Lalu oke. Kita start. IP address. Oke, dia mendapatkan IP address 192.168.43.143 yang mana itu merupakan IP pada internet VINA. Kita bisa cek pada control panel, lalu network and internet, network and sharing gender. Jadi bridge adapter itu akan membawa virtual machine ke interface ini yang mana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari WiFi VINA 2.198.43. Jadi networknya adalah 192.168.43 dan harusnya dia sudah bisa ping Google.com dan harusnya dia sudah bisa ping Google.com. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita akan mencoba host only network dan kurang lebih seperti ini simulasinya. Jadi jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network interface yang terhubung ke laptop kita itu merupakan hidden interface, sedangkan kalau kita menggunakan host only network dia akan terhubung ke host only interface. Jadi jelas ya. Jadi langsung saja kita menuju ke tampilan host only. Teman-teman bisa langsung ke setting, lalu network. Nah, ini diganti host only adapter, lalu oke. Lalu start. Dan kita akan coba mengupdate IP address, yaitu sudah client WinR Endpost 3. Lalu masukkan password. Lalu kita cek IP address. Nah, sekarang kita akan request lagi sudo client Endpost 3.
lalu IP address. Nah, ini IP address-nya adalah 192.168.56. Kita cek apakah IP address-nya sama. Kita cek pada network connection. Nah, ini sama 192.168.56. Kita akan coba ping. Oke, kalau misalkan kosong berarti dia gagal. Kalau berhasil, dia akan memberikan output reply from. Kita akan coba menonaktifkan firewall. Oke, teman-teman bisa langsung saja search Windows Firewall. Ada pada control panel, System and Security, Windows Defender, Firewall. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai software Defender, itu dia hijau semua. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya? Teman-teman bisa langsung ke sini, turn Windows Defender Firewall. Nah, di sini teman-teman turn off Windows. Di bawahnya juga turn off Windows. Lalu klik OK. .192.168.56. Oke, sudah berhasil. Sebelum itu kita harus mengetahui simulasi internal network, yang mana jika virtual machine atau host OS menggunakan network tipe internet network, maka dia tidak akan ada berurusan dengan host OS. Jadi internet network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika ini VM1 menggunakan internet network, begitu juga VM2 menggunakan internet network, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak kelihatan. Oke, langsung saja kita coba. Kita ke setting, lalu ini ganti internal network. Oke, yang Ubuntu server juga sama. Lalu kita start. Kita ganti dulu ke network, lalu NAT. Ketik sudo nano /etc /netclan, lalu enter. Nah, masukkan password. Lalu enter spasi sampai sejajar DHCP. Lalu tulis addresses. LLX, lalu Y. Enter. Lalu kita ketikkan perintah sudo netclan apply. Yang mana ini apply konfigurasi yang sudah kita ubah. Begitu juga pada Ubuntu server clone.
ICTLLI. Kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone dengan ping IP dari Ubuntu server clone 192.168.1.2.